Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya coba mau menjelaskan tentang faktorial. Jadi mohon maaf mungkin selepas nanti atau ketika kita pertemuan di kelas saya belum bisa menjelaskan secara langsung karena berhubung suara dan dari kemarin itu kalau banyak berbicara batuk dan sakit tenggorokan, jadi mungkin saya buatkan dulu video, mungkin nanti bisa di setel di kelas ya, atau bisa kalian pelajari dulu selagi di rumah atau sebelum sampai di sekolah atau sebelum belajar. Dan saya minta nanti tolong dibuatkan catatannya serta latihan-latihan soal yang akan saya berikan tolong dikerjakan ya. Baik, hari ini saya ingin mencoba membahas tentang faktorial, di mana masih berlanjut dengan subbab sebelumnya yaitu tentang kaidah pencacahan. Maka di materi kedua, di subbab kedua kita bahas tentang faktorial, di mana faktorial itu kalau kita kulik gitu ya, atau kita lihat di mana faktorial itu notasinya adalah tanda seru. Ini itu notasi untuk faktorial, dan tanda seru itu bukan berarti dalam tanda bahasa atau tanda baca dalam bahasa Indonesia gitu ya, yang menandakan marah. Tidak, di matematika faktorial dinotasikan dengan tanda seru. Nah, jadi kalau kita mulai dari definisi faktorial, definisinya itu faktorial itu terdefinisi seperti ini sederhananya. Kalau ada suatu bilangan asli ya, yang mana dinotasikan dengan notasi faktorial, contoh seperti ini. Seandainya misal ya, n adalah bilangan asli. N adalah bilangan asli ya. Misal n adalah bilangan asli dan saya buat seperti ini, dan n faktorial ya, dan n faktorial seperti itu. N tanda seru ini saya sebut n faktorial dibaca n faktorial. Nah, apa definisi dari n faktorial itu? Dimana bahasanya sederhana, adalah perkalian dari semua bilangan bulat. Nah, bilangan bulatnya yang seperti apa? Bilangan bulatnya tentu yang bilangan positif, karena tidak terdefinisi jika n-nya itu adalah bilangan negatif atau bilangan bulat negatif ya. Saya ulangi, n faktorial itu adalah perkalian semua bilangan bulat positif ya, perkalian semua bilangan bulat positif yang kurang atau sama dengan nilai n itu sendiri. Ya. Apa maksudnya dan bagaimana penulisannya? Tentu penulisannya adalah seperti ini. Contoh, kita punya bentuk atau kita punya nilai tadi n faktorial ya, di mana n itu adalah bilangan asli. N adalah bilangan asli. Nah, kalau kita melihat dari definisi yang ada, maka n faktorial itu akan terurai menjadi seperti ini, sama dengan perkalian semua bilangan bulat positif
perkalian semua bilangan bulat positif, oke, yang kurang atau sama dengan nilai n itu sendiri. Ya, berarti kalau seperti itu saya buat n faktorial menjadi n faktorial sama dengan n dikali ya kurang dari dirinya sendiri, ya kurang dari si n itu sendiri, berarti kan n kurang 1. Karena kita bicara perkalian semua bilangan bulat, tentu bilangan bulat itu adalah berurutan ya. n kali n-1 dikali kurangnya lagi n-2 sampai terus ya, sehingga tinggal menyisakan bilangan bulat positif terkecil, yaitu di 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi ketika ada suatu bilangan asli yang kita faktorialkan, maka terdefinisi atau terurai seperti ini, seperti itu. Misalkan contohnya, contoh lain, satu, misalkan 2 faktorial sama dengan, berarti 2 faktorial itu adalah terdefinisi dari 2 itu sendiri dikali dengan bilangan yang lebih kecil dari 2 dalam bilangan bulat, tentunya yaitu 1 ya, yang mana sama dengan 2 faktorial adalah 2. Yang nomor 2 contoh misalkan 5 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Nah, jadi selalu diawali dari nilai n itu sendiri, kemudian dikalikan dengan bilangan yang lebih kecil dari si n, ya, dari nilai n itu sendiri, yang mana kita berbicara bilangan bulat yang berurutan, tentu dari 5 berurutan ke belakang atau sebelum 5, yaitu 4, 3, 2, dan 1, seperti itu. Ya, jadi notasi faktorial adalah seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau 1 faktorial? Oke, bagaimana kalau 1 faktorial? Jika 1 faktorial, tentu kita mulai dari berangkat dari definisi juga. Dan bagaimana jika 1 faktorial? Itu kalau kita mulai dari definisi tadi, 1 faktorial itu adalah mulai dari nilai n itu sendiri, di mana n adalah 1, dan dikalikan dengan nilai bilangan bulat yang lebih kecil daripada si n itu sendiri. Dan di sini kita katakan bahwa dari definisi yang ada dan dari penguraian n faktorial ini yang tadi sudah kita buat, di mana n itu adalah bilangan asli. n itu adalah bilangan asli. Dan bilangan asli terkecil adalah 1. Sehingga kalau kita faktorialkan angka 1, berarti tentu kita akan menghasilkan 1 faktorial sama dengan 1 dikali 1 itu sendiri, yang mana menghasilkan nilai sama dengan 1. Artinya 1 faktorial itu sama dengan 1. Lalu bagaimana jika 0 faktorial? Dan yang pertanyaan kedua adalah bagaimana jika 0 faktorial? Bagaimana dengan 0 faktorial? 0 faktorial seperti apa definisinya? Sederhananya, pembuktian sederhana yang walaupun tidak bisa kita jadikan acuan sebagai pembuktian, tapi ya cukuplah untuk melihat bahwa nilai 0 faktorial itu seperti apa. Contohnya seperti ini, saya ambil sederhananya dari 4 faktorial. Ya. Seandainya kita akan cari, misal kita mulai dari 4 faktorial. Perhatikan setiap nilai berikut. Oke. Kalau kita perhatikan 4 faktorial, 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Dan nilainya adalah 24. Sedangkan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1.
yang nilainya sama dengan 6. 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1 yang menghasilkan nilainya adalah 2. Sedangkan 1 faktorial sama dengan 1 kali 1 yang sama dengan 1. Dan tadi 5 faktorial di awal sudah kita dapatkan nilainya adalah 120. Nah, lalu bagaimana dengan 0? Kalau kita lihat dari keterikatan pola yang ada, 4 faktorial ini menghasilkan nilai 24. Ya, 24 kemudian 3 faktorial menghasilkan nilai 6. Oke. Dan 2 faktorial menghasilkan nilai yang sama dengan 2. Dan 1 faktorial menghasilkan nilai 1. Nah, kalau kita perhatikan nilai hasilnya, ya, kalau misalkan kita lihat nilai hasilnya, 24, 26, jadi kita lihat ini. Jadi perhatikan keterikatan polanya. Perhatikan polanya. Ya, perhatikan polanya. Tadi sekali lagi saya katakan, walaupun kita tidak bisa katakan ini sebagai pembuktian yang secara matematis benar gitu ya, tapi kita hanya ingin melihat dari keterikatan pola dan kita tidak mengambil pembuktian yang sebenarnya pembuktian. Sekarang kita lihat polanya. Kalau dari 5 faktorial saya ambil, berarti nilainya adalah 120. Kemudian kalau dari 4 faktorial nilainya 24. Dan kalau dari 3 faktorial adalah nilainya 6. Kalau dari 2 faktorial nilainya adalah 2. Dan 1 faktorial adalah nilainya 1. Bisa tuliskan, ini adalah 5 faktorial, ini adalah 4 faktorial, dan ini adalah 3 faktorial, ini adalah 2 faktorial, dan ini adalah 1 faktorial. Dan kita ingin mencari nilai daripada 0 atau 0 faktorial ya. 0 faktorial kalau seperti itu nilainya berapa? Sekarang lihat. Dari 120 ke 24 ini ya. Kita bisa katakan pola yang ada, jika kita katakan ini adalah pola barisan yang membentuk suatu pola barisan tertentu gitu ya. Kita bilang 120 ke 24 adalah dibagi 5. Kan? Terkaitan polanya. Kemudian dari 24 berlanjut ke 6 itu dibagi dengan 4 ya, dibagi dengan 4. Nah, kalau dari 6 ke 2 itu dibagi 3 ya. Kemudian dari 2 itu sendiri ke 1 itu dibagi dengan 2. Jadi pembagiannya dia menurun 5, 4, 3, 2. Dan kalau kita katakan dari 1 ke 0 faktorial, berarti kalau melihat keterkaitan polanya, yang tadi sudah dibagi 4, dibagi 3, dibagi 2, dan dibagi, tentunya di sini adalah dibagi dengan 1. Nah, kita sama-sama tahu, nilai 1 kalau dibagi dengan 1, hasilnya adalah 1. Sehingga bisa kita katakan bahwa 0 faktorial mempunyai nilai yang sama dengan 1. Nah, seperti itu. Ya, jadi bisa kita katakan bahwa 0 faktorial kita bisa anggap nilainya sama dengan 1. Ya, walaupun ini bukan pembuktian secara matematis yang bisa kita katakan sebagai sebenar-benarnya pembuktian, tapi bisa kita ambil benang merahnya bahwa kita ingin mencari 0 faktorial adalah sama dengan 1. Ya, pembuktian sederhananya adalah seperti ini, gitu ya. Karena di tingkat SMA pembuktian ini tidak dijelaskan begitu gamblang atau tidak begitu dalam. Karena pada dasarnya untuk mencari 0 faktorial itu bisa kita cari dengan fungsi gamma. Ya, di mana fungsi gamma itu
ya tidak diajarkan di tahap SMA, itu akan diajarkan nanti ketika di perguruan tinggi. Baik, mungkin untuk video penjelasan tentang faktorial saya akhiri sampai di sini ya. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah saya sampaikan dan saya sudah jelaskan sedikit bisa dipahami dengan baik. Nanti kita akan lanjut dan sambung ke beberapa contoh soal yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.